Perkenalkan, nama saya Fadelia Nafisa Rahman dari NPM Akhir 422. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode FIFO atau First and First Out, baik dalam sistem pencatatan perpetual maupun periodik. Nah, sesuai namanya FIFO, ini prinsipnya adalah barang yang pertama kali masuk, yang itu harus keluar atau dijual lebih dahulu. Nah, jadi pada metode FIFO ini, harga pokok yang kita pakai buat menghitung penjualan adalah harga dari stok barang yang paling lama atau yang paling awal kita beli. Gampangnya itu kita ngabisin stok lama dulu baru pakai stok baru. Nah, kalau pakai sistem perpetual, pencatatannya itu langsung real time. Begitu ada barang keluar, HPP-nya langsung kita hitung saat itu juga. Nah, coba bisa kita lihat contohnya. Ini misal kita punya stok awal 10 unit, harganya 10.000, terus kita beli lagi 10 unit, harganya 12.000. Nah, pas ada yang beli 5 unit, karena kita pakai FIFO, maka yang kita ambil adalah harga stok yang pertama masuk, yaitu yang 10.000 tadi. Jadi HPP-nya adalah 5 unit dikali 10.000, totalnya jadi 50.000. Nah, bedanya dengan periodik, kita nggak hitung HPP setiap kali ada transaksi, kita baru hitung di akhir periode setelah cek fisik sisa barang di gudang. Nah, contohnya itu sama, total barang kita ada 20 unit, setelah dicek di akhir, ternyata sisanya masih 15 unit, berarti yang terjual kan 5 unit. Nah, 5 unit itu kita kalikan dengan harga stok paling awal tadi, HPP-nya tetap jadinya ketemunya 50.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode LIFO, baik dengan metode perpetual ataupun dengan periodik. Dan diperkenalkan dulu sebelumnya, saya Marsha Rani Savana dengan akhiran NPM 198. Baik, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Jadi LIFO atau last in first out itu adalah di mana barang yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Jadi terakhir masuk dia akan keluar lebih dahulu gitu. Karena kan last in first out. Nah, contohnya itu ada persediaan awal 10 unit dengan harga Rp10.000, kemudian ada pembelian 10 unit dengan harga Rp12.000, dan terjadi penjualan sebanyak 5 unit. Nah, karena menggunakan LIFO yang berarti last in first out, atau barang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu, jadi yang diambil adalah barang terakhir dengan harga Rp12.000. Nah, untuk mencari HPP-nya itu gampang dengan dari 5 unit dari banyak penjualan itu dikalikan dengan harga terakhir yaitu Rp12.000, hasilnya Rp60.000. Itu pada metode perpetual ya. Nah, metode perpetual itu adalah cara menghitung dilakukan langsung saat transaksi terjadi. Jadi ketika ada penjualan 5 unit, kita langsung ambil saja dari stok terakhir yaitu 12.000, lalu dikalikan jumlahnya terjual. Nah, berbeda dengan periodik nih. Pada metode periodik itu cara menghitungnya tidak langsung. Kita lihat dulu jumlah barang yang di akhir. Nah, jadi total barang itu misalkan tuh ada 20 unit. Dan jika misalnya sisa akhirnya 15 unit, berarti yang terjual tetap ada 5 unit. Yaitu dengan 20 kurang 15 kan dapatnya 5. Berarti yang terjual 5 unit. Nah, baru dihitung dengan metode LIFO, yaitu tetap mengambil dari harga terakhir yaitu Rp12.000. Hasil tetap sama yaitu Rp60.000, namun di sini memiliki perbedaan tuh pada caranya saja, yaitu perpetual tuh dihitung saat transaksi dan periodik itu dihitung di akhir. Tapi hasil tetap sama yaitu Rp60.000. Seperti itu. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan metode average menggunakan metode perpetual dan periodik. Jadi apa itu average? Average adalah metode penilaian persediaan yang menentukan HPP dan persediaan akhir berdasarkan biaya rata-rata barang yang tersedia. Nah, pada periodic system, pencatatan itu tidak dilakukan di setiap transaksi. Perhitungan dilakukan di akhir periode. Nah, dengan metode weighted average. Nah, contohnya itu ada total barang sebesar 10.000 unit dengan total biaya 43.900. Nah, sehingga rata-rata per unitnya itu adalah 4,39.
sedangkan persediaan akhirnya itu ada 6.000 unit bernilai 26.340 dan HPP-nya itu sebesar 17.560. Nah, sedangkan pada perpetual sistem atau metode perpetual itu pencatatan dilakukan secara terus-menerus dan rata-rata dihitung ulang setiap pembelian menggunakan moving average. Nah, HPP-nya itu langsung dihitung saat penjualan terjadi berdasarkan rata-rata terakhir. Nah, kesimpulannya dari average ini ketika menggunakan metode periodik itu menghitung rata-ratanya di akhir periode. Sedangkan kalau pemakai perpetual itu menghitung rata-ratanya itu setiap ada pembelian. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan mengerjakan soal bagian metode apa yang tidak digunakan berdasarkan IFRS. Apa sih IFRS itu? IFRS adalah International Financial Reporting or Standard. Artinya standar atau aturan baku dalam penyajian laporan keuangan itu diatur oleh IFRS, yaitu jadi apa metode yang tidak digunakan berdasarkan IFRS adalah metode LIFO, yaitu last in first out, yang dimana pada persediaan itu last in artinya terakhir masuk, tetapi nanti endingnya adalah yang pertama kali dijual. Jadi yang terakhir kali masuk itu yang langsung nanti akan menjadi pertama pada saat penjualan. Nah, pada saat ini adalah beberapa alasan-alasan kenapa kok metode LIFO ini tidak disarankan digunakan pada berdasarkan IFRS. Jadi yang pertama adalah dapat menimbulkan potensi distorsi keuangan. Artinya nanti endingnya pada penutupan hasil pada laporan keuangan itu adanya ketidaksamaan atau ketidaksesuaian dengan realitas yang terjadi. Yang kedua, dapat meremehkan pendapatan perusahaan dan menyebabkan persediaan yang sudah ketinggalan zaman. Yang dimana ketinggalan zaman ini artinya adalah ketika barang itu dijual, maka yang dijual adalah barang yang terakhir masuk. Artinya pada saat barang yang awal masuk dengan harga yang rendah ataupun yang tinggi itu akan tidak dapat terjual secara cepat. Selanjutnya yang ketiga, dapat mengurangi kewajiban pajak tetapi dengan biaya persediaan yang sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman di sini juga sama pengertiannya pada nomor 2, yakni ketika barang itu terakhir masuk lalu pertama dijual, artinya barang-barang yang pertama masuk itu harganya tetap, artinya tidak dapat dijual karena tertimbun. Selanjutnya yang keempat, dapat menggabungkan keuntungan secara tidak berkelanjutan dengan menggunakan persediaan lama dengan pendapatan saat ini, yang dimana karena penjualan itu tadi berdasarkan barang yang barusan masuk, lalu yang barusan masuk tersebut langsung dijual, dapat menggabungkan sebuah keuntungan, dapat menjadikan keuntungan pada laporan keuangan itu terlihat besar, padahal aslinya juga tidak sebesar itu, yang dimana dapat digunakan dengan pendapatan saat ini. Selanjutnya yang terakhir adalah manajer dapat memanipulasi pendapatan selama adanya tekanan keuangan. Tadi sudah dijelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara barang yang dijual dengan harga saat ini menjadikan suatu laporan itu terlihat baik-baik saja atau terlihat untung, padahal aslinya adalah mungkin dapat mengalami potensi kerugian, yang dimana hal ini dapat digunakan manajer dalam memanipulasi pendapatan selama adanya tekanan keuangan. Ketika suatu perusahaan tersebut terdapat tekanan keuangan atau terdapat suatu kerugian, artinya pada saat menggunakan metode LIFO ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut menjadi baik-baik saja atau mengalami keuntungan. Pada contoh penerapan ini ada 3 tahun dalam penjualan perusahaan tersebut. Diketahui hasil penjualannya sebesar 6.000. Mari kita lihat di metode FIFO atau first in first out, yang dimana ketika barang itu masuk duluan artinya juga akan dijual terlebih dahulu. Beda dengan metode LIFO, ketika barang itu terakhir masuk, maka barang yang terakhir masuk akan lebih dulu untuk dijual. Nah, pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Pada tahun pertama persediaan sebesar 500 dengan harga 1,25 dolar. Hasil penjualan adalah 625 dolar. Pada tahun kedua persediaan sebesar 1000 dengan harga 1,30 dolar dengan hasil penjualan sebesar 1.300 dolar. Dan tahun ketiga persediaan sebesar 1.500
dengan harga 1,40 dolar dengan hasil penjualan adalah 2.100 dolar, yang dimana COG dari metode FIFO ini sebesar 4.025 dolar. Nah, laba kotor dari hasil penjualan adalah 6.000 dolar dikurangi COG sebesar 4.025 dolar, hasilnya adalah 1.975. Sedangkan pada metode LIFO yang dimana last in first out, artinya barang yang terakhir masuk itu yang pertama dijual pada tahun pertama persediaan dibalik, maka yang dijual pertama kali adalah persediaan yang 1.000 dengan harga satuannya adalah 1 dolar dengan hasil penjualan sebesar 1.000 dolar. Selanjutnya pada tahun kedua yang dijual adalah persediaan 500 dengan harga 1,15 dolar dengan hasil penjualan 575 dolar, dan yang terakhir adalah 1.500 persediaannya dengan harga 1,40 dolar hasil penjualan sebesar 2.100 dolar dengan hasil COG sebesar 3.675 dolar. Ketahui bahwa laba kotor dari hasil penjualan tadi 6.000 dikurangi COG sebesar 3.675 dan labanya ketemu sebesar 2.325 dolar. Hal ini menyebabkan metode LIFO ini terlihat lebih banyak labanya, sedangkan metode FIFO itu terlihat lebih sedikit. Maka dari itu metode LIFO ini tidak disarankan digunakan berdasarkan IFRS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Zaki Safa Susanto dengan NPM 080. Sini saya akan menjelaskan contoh soal metode FIFO dengan keterangan yang tertera. 1 Januari persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga 10.000. Tanggal 10 Januari terjadi pembelian 200 unit sebesar 12.000. Tanggal 20 Januari terjadi penjualan 150 unit dan 25 Januari terjadi pembelian 100 unit harga 13.000. Di sini suruh menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan menggunakan metode FIFO. Jika menggunakan metode FIFO, maka jika terjadi penjualan diambilkan dari barang yang pertama masuk, yaitu yang pertama masuk di sini terjadi pada tanggal 1 Januari 100 unit dengan harga 10.000. Di sini terjadi penjualan 150 unit, diambil 100 unit dari 1 Januari. Nah, kan masih ada sisa 50 unit lagi yang perlu dijual, maka kita akan mengambil dari tanggal 10 Januari dengan harga 12.000, maka totalnya kan 150 unit. Maka jika di total yang 100 unit sebesar 1 juta dan yang 50 unit sebesar 600.000. Jika di total maka HPP-nya ketemu harga 1.600.000. Lalu persediaan akhirnya adalah pada tanggal 10 Januari setelah dikurangi tadi pas terjadi penjualan 50 unit, maka tersisa 150 dari stok tadi dengan harga 12.000, lalu dikalikan mendapatkan nilai 1.800.000, lalu ditambah dengan pembelian pada tanggal 25 Januari sebanyak 100 unit dengan harga 13.000. Jika dijumlahkan akan mendapatkan nilai 3.100.000. Perlu diketahui bahwa menghitung harga pokok penjualan sistem perpetual dan periodik pada metode FIFO ini sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal metode LIFO dengan sistem perpetual. Berikut ada
data-data persediaan PT Cahaya Terang pada bulan Oktober 2026. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober terjadi ada persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 10.000. Lalu tanggal 10 Oktober terjadi pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 12.000. Tanggal 20 Oktober terjadi pembelian sebanyak 150 unit dengan harga 13.000. Lalu pada tanggal 25 Oktober terjadi penjualan sebanyak 300 unit. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan dengan sistem perpetual, metode LIFO ini diambil dari pembelian terakhir, yaitu pada tanggal 20 Oktober. Dibutuhkan penjualan 300 unit, kita ambil dari 20 Oktober sebesar sebanyak 150 unit dengan harga 13.000. Lalu sisanya yang 150 lainnya diambil dari pembelian pada tanggal 10 Oktober dengan harga 12.000. Setelah kita total, kita akan mendapatkan nilai 3.750.000. Lalu persediaan akhirnya, sisa barang dari stok 10 Oktober yang dikurangi 150 tadi tersisa 50 unit dengan harga 12.000. Setelah kita jumlahkan, kita akan mendapatkan nilai 600.000. Lalu ditambah lagi dengan 100 unit persediaan awal dengan harga 10.000, yang kita total mendapatkan angka 1 juta. Maka persediaan akhir yaitu 600.000 ditambah 1 juta, kita akan mendapatkan nilai 1.600.000. Baik, setelah mengetahui LIFO metode perpetual, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari metode perpetual LIFO. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Samsuluda dengan NPM akhir 417. Jadi pada soal data persediaan PT Cahaya Terang bulan Oktober 2026, pada tanggal 1 Oktober persediaan awalnya 100 unit dengan harga 10.000. Terus 10 Oktober pembelian 200 unit dengan harga 12.000. 20 Oktober pembelian 150 unit dengan harga 13.000. Lalu tanggal 25 Oktober penjualan dengan total penjualan 300 unit. Pertanyaannya, hitung nilai persediaan akhir dan HPP menggunakan metode LIFO sistem periodik. Untuk pertama, sistem periodik itu harus menghitung data persediaan. Persediaan awal tadi 100 unit dengan harga 10.000, jadi totalnya 1 juta. Terus pembeliannya ada 200 unit dan 150 unit pada tanggal 200 unitnya pada tanggal 10 Oktober, terus 150 unitnya pada tanggal 20 Oktober. Dengan total 10 Oktober totalnya 2.400.000, 20 Oktober totalnya 1.950.000, total 450 unit dengan harga 5.350.000. Terus yang kedua, langsung hitung HPP-nya. Tadi kan penjualan 300 unit ya pada tanggal 25 Oktober. Karena LIFO itu ambil dari pembelian terakhir, maka 150 langsung dikali dengan 13.000, nilainya jadi 1.950.000. Kita ambil yang akhir tadi ya, yang 20 Oktober. Terus sisa penjualannya 450 tadi dikurangi dengan sisa penjualannya 300 dikurangi 150, hasilnya 150 unit. Ambil dari 10 Oktober 200 unit dengan harga 12.000. Jadi 150 unit kali 12.000 hasilnya 1.800.000. Jadi total HPP-nya tinggal ditambah 1.950.000 ditambah 1.800.000. Total HPP-nya ada 3.750.000. Terus untuk persediaan akhirnya, sisa barang dari 10 Oktober 200.
dikurangi 150 tadi hasilnya 50 unit kali 12.000 hasilnya 600.000. Jadi persediaan akhirnya ada 1.600.000. Untuk periodik hanya segitu saja. Nah, ini ada tabelnya, tabel perhitungan HPP dan juga persediaan akhirnya. Untuk selanjutnya metode average. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal metode average, perpetual, dan juga periodik. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syamsul Huda dengan NPM akhir 417. Langsung saja ke contoh soal perpetual. Jadi di sini contoh soalnya, PT Maju Jaya memiliki data persediaan barang sebagai berikut. 1 Januari persediaan awalnya 100 unit dengan harga 10.000. 5 Januari pembelian 200 unit dengan harga 12.000. Terus 10 Januari penjualan 150 unit. Terus 15 Januari ada pembelian 100 unit dengan harga 14.000. Terus tanggal 20 Januari penjualan 100 unit. Hitung HPP setiap transaksi penjualan dan tentukan nilai persediaan akhir. Terus buatkan kartu persediaan metode average perpetual. Karena ini metode perpetual, jadi kita carinya setiap ada update tanggal, ada update pembelian atau penjualan ya. Jadi kita mulai dari sebelum tanggal 10 Januari. Sebelum tanggal 10 Januari ada persediaan awal tadi 100 kali 10.000 ada 1 juta. Terus ada pembelian tanggal 5 Januari 200 unit 12.000, totalnya 2.400.000. Jadi total unitnya ada 300 dengan harganya nilainya 3.400.000. Terus ada penjualan pada tanggal 10 Januari ada penjualan 150 unit, per unitnya harganya 11.333, total harganya 1.700.000. Sisa unitnya tinggal 150. Terus pembelian pada 15 Januari ada 100 unit dengan harga 14.000, totalnya 1.400.000. Jadi total unit barunya ada 250, total nilainya 3.100.000. Untuk harga rata-rata barunya 3.100.000 per 250 harga, jadi 12.400. Terus yang terakhir penjualan pada tanggal 20 Januari terjual 100 unit, HPP-nya jadi 100 kali 12.400. Jadi nilai HPP-nya 1.240.000. Lalu untuk total HPP pada 10 Januari ditambah dengan HPP pada 20 Januari, totalnya 2.940.000. Untuk total persediaan akhir sisanya tinggal 150 unit dengan harga rata-rata 12.400. Jadi persediaan akhirnya ada 1.860.000. Ini untuk kartu persediaan metode average perpetual. Lalu kita lanjut ke metode periodik. Untuk metode periodik ini lebih mudah karena kita langsung menghitung rata-rata HPP-nya. Jadi pertama kita hitung barang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual terlebih dahulu. Total unitnya ada persediaan awal ditambah dengan pembelian pada tanggal 5 Januari tadi, terus ditambah pembelian 15 Januari 100 unit. 5 Januari tadi 200 unit, terus persediaan awal 100 unit, jadi totalnya ada 400 unit. Terus total biayanya ini agak kurang jelas. Nah, untuk total biayanya tinggal dikali dengan nilai barangnya tadi 1 juta ditambah 2.400 ditambah 1.400, totalnya ada 4.800. Terus hitung rata-ratanya langsung semuanya. Harga rata-ratanya 4.800 per 400 sama dengan 12.000. Untuk HPP-nya 150 ditambah 100 sama dengan 250 unit. Itu total penjualannya ya. Tanggal 10 Januari sama 20 Januari tadi 100 ditambah 150. Hasilnya 250 unit kali 12.000 sama dengan 3 juta. Itu HPP-nya. Terus untuk persediaan akhirnya
Tadi kan total unitnya 400 dikurangi sama penjualan 250, jadi tinggal 150 unit kali 12.000, hasilnya 1.800.000. Ini untuk tabel periodiknya. Terus untuk perbedaan dengan perpetual tadi, untuk HPP perpetual itu ada 2.940.000, sedangkan di HPP periodik itu ada 3 juta. Terus kalau persediaan akhirnya juga berbeda. Kalau di perpetual ada 1.860.000, kalau di periodik ada 1.800.000. Jadi kenapa kok bisa berbeda hasil HPP dan juga persediaan akhirnya antara perpetual dan juga periodik? Jadi kalau perpetual itu kan rata-ratanya dihitung setiap ada pembelian, terus harga pokok langsung berubah saat ada barang masuk. Jadi setiap penjualan pakai harga rata-rata terbaru. Terus kalau periodik itu kan rata-ratanya dihitung di akhir periode, tidak peduli urutan transaksi. Terus semua penjualan itu pakai satu harga rata-rata saja, pakai rumus rata-rata sama dengan total biaya barang itu tadi per total unit. Itu yang membedakan hasilnya HPP dan juga persediaan akhirnya antara perpetual dan juga periodik. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.